Kopi di di Kradenan Mbah Tato Jani, terus di Gampeng Mbah Marwan, terus di Sewulan, itu memang kalau saya lebih dekat dengan Toreko Satariyah, karena kita tahu bagaimana perkembangan Toreko Satariyah pada waktu Mataram, itu juga di Ponorogo dan sekitarnya. Itu saja dulu, Mas. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Jenggo. Ya, memang sepertinya selaras apa yang diberi masukan dari Mas Ahlis tadi ya, bahwasanya penulisan sejarah itu tidak melulu ataupun terlalu condong ke pendapat tradisi lisan ya. Semoga atas diskusi-diskusi yang dilaksanakan oleh komunitas sejarah ini bisa kemudian menjadikan narasi dan manuskrip sejarah yang bisa dibuktikan secara ilmiah sehingga sistematis sejarah-sejarah yang ada di Tegalsari, Sewulan, dan di Ponorogo khususnya. Ya, terima kasih. Mas Dika, ada feedback atau cukup? Oke, kalau cukup ya, ke pertanyaan selanjutnya. Tinggal 2 pertanyaan ya, karena waktu juga sudah jam 9 lebih 8 menit. Dari Halo. Oh nggih, monggo. Ya. Oh nggih. Teruskan dulu yang 2. Saya yang Oh. terakhir sebagai anggota baru yang terlambat. Nggih, Bapak. Oke, kalau lanjutkan dulu di pertanyaan ya dari Bu Lia Al Hasan. Tertarik dengan kesolihannya Bu Nyai yang ada di Jambon. Ya, istrinya dari Mbah Basyariah Sewulan ya. Mohon dijelaskan sedikit tentang Bu Nyai Jambon ini. Mungkin Mas Muhlis bisa menerangkan sedikit ya, Mas Muhlis. Oke, terima kasih ya. Justru nah ini fakta baru yang justru saya dapatkan sekarang karena apa ya? Karena memang setahu saya yang kami ketahui itu istri Mbah Bagus Harun itu ya Nyai Basariah yang berada di Pulau Sari dan ini baru sekarang saya punya fakta baru mengenai bahwa beliau punya istri juga yang berada di Jambon. Ini juga perlu diklarifikasi apakah memang benar itu istrinya atau bukan kan? Jangan-jangan ini karena ini benar-benar fakta baru yang saya kira saya baru mendengar hari ini. Begitu Mas Habib. Oh, okay. Atau mungkin Mas Jenggo atau mungkin peserta diskusi lainnya. Mas Habib. Oh, nggih, monggo. Mungkin yang disebut Mbah Nyai Jambon itu apakah bukan istrinya Mbah Basariah yang ada di Polosari itu? Polosari mungkin masuk kecamatan Jambon, Mas Muhlisin. Ya, betul Mas Jenggo. Polosari termasuk kecamatan Jambon. Jadi mungkin penyebutan aja itu untuk Jambon itu kecamatan Jambon. Oke. Terima kasih. Ya sih yang saya dengar itu memang beliau itu memang orang soleh ya, orang soleh sehingga makamnya pun sampai sekarang juga masih dirawat oleh dzurriyyahnya, terutama dari Kiai Wongsoriah sendiri, kemudian juga Masjid Al-Basariyah yang juga bernama Al-Basariyah di sana. Tetapi memang dulu itu konon ceritanya ini juga sumber yang mungkin masih seperti dikatakan oleh Mas Akhlis tadi bukan sumber primer, yaitu bahwasanya dulu itu makamnya itu bukan di situ, itu hanya makam pindahan dari makam yang lalu yang tidak diketahui. Jadi artinya Pulau Sari yang sekarang itu juga bukan tempat sebenarnya makam Nyai Basariah. Jadi saya kira memang itu dibuktikan dengan bahwasanya makamnya masih terawat sampai sekarang, kemudian duriah-duriahnya Sewulan itu juga banyak yang ke Pulau Sari, dan saya kira untuk kesolehannya itu memang saya coba ngerpek dulu nggih, tapi di sini juga kita hanya yaitu artinya sampai sekarang pun masih dirawat gitu, masih makamnya kemudian masjidnya berdiri itu merupakan tanda bahwa memang Nyai Basariah itu merupakan orang yang soleh ya. Tetapi begini ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa ada juga sebuah sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya ini
berasal dari Kiai Lukman Suwaru Jombang, bahwasanya nama asli Nyai Basariah itu adalah Murtosiah ya. Namanya adalah Murtosiah. Ini merupakan putri dari Kiai Nur Salim, bukan Kiai Nur Salim bukan putri dari mana, dari Mbah Muhammad Besari. Artinya begini, artinya memang sumber-sumber sejarah seperti yang dikatakan Mas Jinggo, kemudian Mas Aklis itu memang benar adanya. Sumber sejarah itu seringkali rancu, bertentangan antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lainnya. Dan ini saya kira itu menjadi tugas berat bagi kita semua, terutama teman-teman yang ada di Ponorogo, yang tergabung di komunitas sejarah Ponorogo ini. Harapan saya ini, kenapa kok saya menulis buku Babat Sewulan? Karena buku ini hanya semacam sebagai pembuka gitu, Mas Habib atau Mas Jinggo. Karena kalau kita tidak pernah berani menulis berdasarkan sumber yang ada, itu nanti tidak akan ada feedback dari orang-orang lain. Justru dengan munculnya buku Babat Sewulan ini yang mungkin bagi sebagian orang sumbernya tidak dari sekunder, itu akan memicu reaksi dari teman-teman komunitas sejarah Ponorogo untuk membuat sejarah yang lebih kredibel begitu. Tetapi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya memang untuk menuliskan sejarah yang seperti itu yang sudah berlangsung berapa tahun tuh? 1740 sampai sekarang itu hampir 250 tahun. Itu saya kira bukan perkara yang mudah kalau kita hanya hanya mengacu kepada sumber primer yang ada. Karena itu untuk menemukannya itu sangat sulit sekali. Yang ada ya yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita tulis. Yang ada dulu, nanti masalah ada polemik, masalah ada pertentangan satu dengan yang lain, itu akan mengalir. Karena dengan tulisan seperti ini ada kesalahan, kemungkinan akan dikoreksi oleh buku-buku berikutnya. Tetapi kalau kita tidak pernah mau memulai untuk menulis buku, ya nanti lama-kelamaan sejarah itu akan hilang. Karena apa? Kadang-kadang kita merasa untuk menulis sebuah buku itu harus butuh sumber primer, sumber manuskrip, kemudian sumber yang kredibel, yang valid. Tetapi untuk menemukan sumber itu yang seperti saya sampaikan di awal tadi itu memang sangat susah, sehingga perlu dimulai saja. Karena yang kita butuhkan adalah mulai saja menulis apapun, misalnya sejarah Tegalsari, mulailah saja ditulis. Seperti buku ini yang saya bawa ini adalah bukunya Mas Haris Daryono ya. Mas Haris Daryono. Ini berjudul Dari Majapahit Menuju Pondok Pesantren. Nah, ini memang juga sumbernya masih dari sumber Babat, kemudian sumbernya Pak Purnomo, kemudian sumbernya Pak Danu Subroto. Jadi yang dianggap seperti Mas Aklis tadi memang kurang primer gitu, seperti itu. Jadi kembali lagi mengenai Nyai Basariah itu cukup dibuktikan bahwa dengan makamnya sampai sekarang terawat, kemudian masjidnya juga terawat, itu menandakan bahwa beliau itu memang orang soleh. Ya, seperti saya ceritakan tadi bahwa di akhir hayatnya kemudian Mbah Bagus Harun itu pindah ke Sewulan untuk apa? Untuk diasuh oleh salah satu putrinya tadi, seperti itu, Mas Habib. Sementara itu, nggih. Ya, nggih. Terima kasih, Mas Mukhlis. Ya, untuk selanjutnya, coba saya selesaikan 2 pertanyaan lagi ya, karena waktu juga sudah malam. Ini dari Jasmi. Apakah ada alasan khusus mengapa lembaga pendidikan atau pesantren di Tegalsari dan Sewulan khususnya itu berhenti gitu? Padahal asal muasal pesantren-pesantren besar yang ada di Jawa itu kan dari Tegalsari dan juga Sewulan. Nah, itu pertanyaan dari Jasmi ya. Mungkin Mas Jenggo atau Mas Mukhlis? Dulu nggih. Mas Jenggo dulu mungkin. Saya nggih. Monggo Mas Jenggo. Ya. Pertanyaan tadi bagaimana, Mas? Tentang pesantren berhenti tadi. Iya, mengapa lembaga pendidikan dan pesantren di Tegalsari dan Sewulan itu kok berhenti gitu? Padahal
Tegalsari dan Sewulan itu adalah asal muasalnya pesantren-pesantren besar yang ada di Jawa Timur khususnya. Kira-kira seperti itu. Kalau pondok pesantren Tegalsari ini, mohon maaf Pak Muklis ini ya, kalau pondok pesantren di Tegalsari yang mondok santrinya memang beda dengan yang dulu. Ini memang terus kegiatan pesantren Tegalsari saya kira tidak berhenti kok. Kegiatan pesantrennya masih aktif, kegiatan pesantrennya. Cuman di Sewulan juga saya yakin demikian. Meskipun saya setiap mau ke Sewulan janjian dengan Mas yang di Sewulan itu saya gagal-gagal saja karena hujan. Tapi saya yakin untuk Tegalsari Mas Muklisin sampai saat ini masih belum berhenti karena ada giat pesantren yang masih belum berhenti. Cuma yang mondok berbeda gitu loh. Itu saja, kalau saya nggak berhenti itu. Sementara itu Mas. Terima kasih. Mas Mukhlis? Saya ingin menambahi bahwasanya memang benar, saya sepakat, setuju, memang belum berhenti ya. Di Sewulan sendiri yang seperti kita anggap bahwa pesantren yang sekarang, pesantren yang dulu itu seperti sekarang, itu memang ada benarnya. Seperti sumber-sumber Belanda mengatakan bahwa santri Tegalsari itu mencapai ribuan. Itu kan artinya orang mondok punya asrama. Kalau tidak punya asrama untuk menampung orang ribuan seperti itu kan susah ya. Nah, itu pertama. Jadi model pendidikannya itu adalah model pesantren yang seperti sekarang ini sebenarnya, karena ada beberapa foto yang mereka menggambarkan ada santri mungkin di era 1800-an ketika di masa Ki Ageng Hasan Besari II atau anak cucunya, itu masih ada foto-foto yang menggambarkan bahwa memang pesantren itu berbentuk asrama, tetapi asramanya dulu mungkin dari kayu, dari bambu, atau berbentuk gedek. Kemudian kenapa kok pesantren itu berhenti? Tentunya ada alasan-alasan yang mungkin bisa kita jadikan contoh ya masa sekarang ini. Banyak pesantren besar yang dulu mungkin santrinya banyak, kemudian lama-lama berkurang karena pamornya kalah dengan pesantren lain, misalnya seperti itu. Terus kemudian pesantren itu seperti misalnya salah satu contoh adalah PSM Takeran ya. Pondok Pesantren Sabilil Mutakin Takeran itu juga pernah mengalami masa-masa di mana santrinya berkurang karena pamornya mulai berkurang. Itu kemungkinan yang sama itu dialami oleh Tegalsari dan Sewulan, dan kemudian menjadi pesantren yang baru yang diteruskan oleh generasi berikutnya, misalnya menjadi pesantren Gontor, pesantren Ngabar, atau pesantren yang lain. Itu sebenarnya masih ada hubungan, tetapi memang dari kelanjutan generasi itu tadi. Nah, sementara yang terjadi saat ini, mungkin pesantren di Sewulan itu lebih merupakan seperti saya kutip dari cerita Mas Didik Karyanto yang kebetulan ada di sini juga. Beliau mengatakan bahwa pesantrennya itu masih ada, tapi berbentuk pesantren-pesantren thorikot ya, mungkin amalan-amalan yang santrinya sudah tua-tua. Jadi saya kira pesantren itu di Sewulan juga masih jalan, tetapi bukan pesantren yang kita pandang sebagai lembaga pendidikan pesantren saat ini, seperti apa? Seperti Ngabar, seperti Darul Ulum, seperti Gontor, kemudian seperti pondok pesantren misalnya pondok pesantren Tebu Ireng atau Lirboyo dan lain-lain, tapi lebih ke pesantren yang berhubungan dengan pesantren thorikot seperti itu. Jadi itu saya kira jawaban saya seperti itu. Gitu. Jadi sampai sekarang masih ada, tetap pesantren itu masih ada, tetapi sifatnya bukan pesantren yang seperti pesantren Gontor atau lain-lain. Padahal di masa lalu sebenarnya juga seperti itu. Konsepnya sama. Yang namanya pesantren itu pasti ada asrama, karena itu diawali sebenarnya dari ada santri yang datang, kemudian ikut mondok, kemudian dibuatkan asrama. Karena konsep itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Majapahit. Sebenarnya pesantren sendiri itu kan mengadopsi Hindu ya, dulu berbentuk mandala ya dari budaya Hindu, kemudian terus-menerus menjadi sebuah pesantren karena ternyata memang Tegalsari itu bukan pesantren pertama di Indonesia. Kemungkinan pesantren terbesar memang iya, tetapi bukan pesantren pertama yang ada di Indonesia.
sebelumnya itu ada pesantren yang namanya pesantren Drismo, kemudian pesantren Karang yang ada di mana itu di Prapen, makamnya Sunan Prapen, kemudian ada juga pesantren yang namanya Suwareswi atau namanya seperti itulah ya. Jadi itu ada di mana di bahkan sampai sekarang pun pondok pesantren Ampel Dinta itu masih hidup ya. Pondok pesantren yang dianggap paling tua. Jadi Tegalsari itu bukan pesantren pertama, tetapi kemungkinan adalah pesantren yang pertama yang terbesar di Nusantara ini. Begitu Mas Habib jawaban saya. Ini agak sudah sudah malam ini agak pikirannya sampai mana-mana. Terima kasih Mas Mukhlis, Mas Jinggo dan lainnya. Ya memang sangat seru ya cuma. Ini ada satu lagi saya tadi memang sudah mengiyakan dari Dr. Wildan Suyuti ya Mas untuk pertanyaannya. Mungkin nanti untuk setelah pertanyaan dari Bapak Wildan Suyuti ini, jika teman-teman peserta mau diskusi lagi terkait lebih mendalam dari kajian-kajian yang pernah dilakukan, bisa gabung dengan grup kita di komunitas sejarah Ponorogo yang linknya juga sudah bisa di chat Zoom. Ya, monggo Dr. Wildan Suyuti untuk menutup pertanyaan pada dialog malam hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai newcomer, sebagai orang baru. Menambahi. Oke. Ya, sebagai orang baru. Dan saya kenalnya komunitas ini mungkin dari Mas Mukhlisin ya, Mukhlisin Lahuddin. Setelah beberapa waktu yang lalu ngobrol-ngobrol di rumah saya. Saya minta maaf agak terlambat karena baru masuk sesudah mulai berjalan. Jadi saya tidak mendengar pengantar awalnya, jadi mohon maaf. Dari judul bahwa Tegalsari dan Sewulan, Peneguhan Islam Nusantara, ada dua hal, yakni Tegalsari dan Sewulan, dan Islam Nusantara. Kalau bicara Tegalsari dan Sewulan pada tahun 1960, jadi semua yang ini belum lahir ini. Ada semua itu saya yakin belum lahir. Saya di Jogja sudah ikut di dalam satu paguyuban keluarga Basyariah. Tahun 1960. Pada waktu saya dari Genteng Banyuwangi pindah ke Jogja, setelah di Gontor saya belum saatnya masuk, maka saya ke Jogja dulu. Masuk di Madrasah Muallimin Yogyakarta. Di sana sudah ada komunitas yang namanya paguyuban yang namanya Keluarga Basyariah. Antara lain salah satu anggotanya yang sepuh yaitu KRT Wiryo Probo, Kanjeng Raden Tumenggung Wiryo Probo. Berarti beliau adalah kerabat Keraton Jogja. Ini menunjukkan bahwa pada waktu itu saya ini termasuk keluarga Basyariah. Karena selalu ada pertemuan setiap bulan sekali di Jogja. Kalau Tegalsari saya tidak begitu paham, akan tapi dari keluarga, dari orang-orang tua disebutkan bahwa yang namanya Sewulan dan Tegalsari itu adalah dua entitas yang sangat dekat berkaitan dengan resultan daripada perang Diponegoro, di mana salah satu atau dua atau beberapa daripada prajuritnya itu ke timur, yakni ke daerah Madiun, antara lain Sewulan. Dan di Sewulan itulah keluarga besar saya berada, sehingga kalau di dalam malam ini, sore ini kita bicara tentang Sewulan dan Tegalsari, maka posisi saya ada di sana. Saya tahu, tapi tidak tahu secara detail, dan justru saya masuk komunitas ini, saya ingin dengar tentang Sewulan, termasuk Tegalsari, dan termasuk yang ada di dalam bukunya Mas Mukhlisin.
Satu, pengalaman data empirik yang mengenai Seulan, saya adalah merasa sebagai keluarga Seulan. Kemudian yang kedua, peneguhan Islam Nusantara. Ini yang menggelitik saya untuk ingin memberikan satu pandangan. Sebagai seorang yang saya jadi ingat bahwa Syauqi Bek pernah mengatakan, kiftu naru'ika fil hayati mujahidan, innal hayata akidah wa jihadun. Tanamkan dalam dirimu ro'ika mujahidan. Kiftu naru'ika fil hayati mujahidan. Tanamkan dalam dirimu dalam hidup ini sebagai seorang pejuang. Innal hayata, karena hidup kita ini adalah akidah dan perjuangan. Berangkat dari pemikiran ini, maka saya tergelitik tentang satu istilah yang dikenal dengan Islam Nusantara. Saya kebetulan dari kecil bapak saya itu Suriah Kecak. Saya jadi teringat kita pernah belajar 3,5 abad dijajah Belanda. 3,5 abad dijajah Belanda. Belanda itu bukan jumlahnya banyak, bukan kuat, bukan. Tapi karena apa? Karena Belanda itu mampu memecah belah umat Islam yang sebagai mayoritas terbesar di Indonesia. Dalam teori politik dan teori sosiologi, maka kalau ingin mengalahkan sesuatu kelompok dan kelompok itu kuat, yang kuat itu harus dipecah belah. Oleh karena itu, maka kita lihat di dalam sekolah dulu, mungkin adik-adik ini semuanya sekolahnya sekolah dasar ya. Saya itu mengalami sekolah rakyat, namanya dulu bukan sekolah dasar, tapi sekolah rakyat SR. Saya menamatkan SR itu tahun 1960. Dengan teori dividi et impera inilah maka 3,5 abad Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Caranya apa? Yaitu tadi dividi et impera. Melihat umat Islam di Indonesia ini begitu kuat, maka politiknya Belanda dipecah belah. Tolong ini diteliti oleh Mbah Mukhlisin. Kenapa keraton-keraton di Jawa di semuanya itu selalu ada dua kelompok? Cirebon ada Kasepuhan, ada Kanoman. Jogja ada Hamengkubuwono, ada Pakualaman. Di Solo ada Pakubuwono, ada Mangkunegaran. Di Goa dan seterusnya dan seterusnya. Karena pada waktu Belanda datang ke sini, yang tujuan pertama itu dagang, akhirnya menikmati dagang itu kok untungnya luar biasa, mampu mengalahkan defisit yang dilaksanakan oleh Belanda, Raja Belanda pada waktu, maka Tuman jadinya. Karena Tuman maka cara menguasai dividi et impera. Kembali kepada yang kedua, masalah Islam Nusantara. Saya dulu nggak ada istilah Islam Nusantara. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang Islam Nusantara, terus terang saya tergelitik sebagai keluarga besar Basyariah yang saya studi dari S1, dari SR sampai S3, sampai saya kebetulan di 5 benua. Karena suatu saat pada waktu saya diterima oleh duta besar di Kanada, oleh Bang Eki Syahrudin, kita cerita dan banyak cerita. Disinilah kita cerita tentang bagaimana ya yang namanya upaya untuk merusak agama Islam itu gimana caranya? Upaya untuk merusak Islam ada beberapa cara. Cara satu yang pertama adalah mereduksi nilai-nilai Islam. Bagaimana cara mereduksi nilai-nilai Islam? Kita lihat orientalisme bagaimana dia mengajarkan tentang Islam berdasarkan teori mereka. Terjadilah satu reduksi terhadap nilai Islam. Yang kedua, yakni
menyempitkan pengertian Islam itu berdasarkan versi mereka. Tahun 1940 Bung Karno pernah menyatakan Islam Sontoloyo. Lihat di bawah bendera revolusi. Ada itu Islam Sontoloyo, yakni diskusi antara Bung Karno dengan tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Nah, sekarang kita kenal Islam Nusantara. Nanti ada lagi Islam ini, Islam itu. Maka dalam kesempatan ini saya sebagai orang yang ya relatif lebih tua dari adik-adik semuanya, kalau bagi saya Islam yes, Islam Nusantara no. Karena hasil resultan daripada istilah itu adalah kita menjadi tertabik-tabik lagi. Berhasil strategi huruf-hurufnya. Ya. Oke, terima kasih Dr. Wildan. Nah, ini supaya baru 1, baru 2, supaya 5 lengkap, tapi 5 ini nanti saya singkat. Ya, yang pertama adalah mereduksi nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah menyempitkan pengertian Islam berdasarkan persepsi masing-masing. Yang ketiga adalah membuat peristilahan baru. Nah, Nusantara itu kan istilah baru itu. Dulu nggak kenal, begitu dikenal kita jadi bertanya, what's next? Yang keempat adalah ya menafsirkan ya konsep-konsep yang sudah baku. Dan kalau bicara konsep-konsep yang baku itu adalah dari ulama. Dan salah satu ulama jelas yakni yang berasal dari Seulan dan apa tadi? Seulan dan Tegalsari. Oleh karena itu saya tertarik dari tadi yang disampaikan oleh Dek Mukhlisin yang mengatakan bahwa zuriyah daripada Tegalsari itu adalah Gontor. Dan saya termasuk keluarga Gontor. Karena pada waktu saya menikah, yang mewakili orang tua saya itu adalah anaknya Lurah Gontor yang jadi Dandim Madiun, yang jadi Bupati Mojokerto berturut-turut 2 periode. Jadi saya dari segi sejarah saya hanya ingin mendengarkan. Tapi karena topiknya itu adalah topik Seulan dan Tegalsari, peneguhan Islam Nusantara, saya cuma sekedar berpendapat mengomentari terhadap Islam Nusantara. Saya kebetulan ya alhamdulillah ya sebagai zuriyah daripada Seulan, maka saya mendapatkan pengalaman yang relatif sangat bermanfaat bagi anak cucu saya. Saya kira dalam hal ada beberapa pernyataan saya yang mungkin mengejutkan, mungkin kurang tepat, saya minta maaf. Dan saya sebagai komunitas yang baru, sebagai keluarga Basyariah yang keanggotaan saya di keluarga Basyariah itu sejak tahun 1960. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wildan Suyuti atas diskusinya malam hari ini. Ya, terima kasih juga teman-teman peserta dan juga pemateri. Terima kasih sangat larut malam hari ini karena diskusi juga sangat berkembang, menarik juga banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya kira cukup dulu untuk diskusi dari komunitas sejarah Ponorogo yang bisa kami hadirkan malam hari ini. Terima kasih kepada Yai Kunto Pramono juga. Terima kasih kepada Bapak Mukhlisina dan juga Kang Jenggo. Terima kasih juga dan peserta-peserta lainnya. Terima kasih atas kehadirannya turut mengisi diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin sekian, saya tutup juga diskusi pada malam ini. Semoga kita bisa melanjutkan lagi nanti di tes 4 dan juga diskusi di warung kopi selanjutnya di Ponorogo. Sekali lagi teman-teman yang mau join untuk grupnya sudah saya share di chatbook ya, untuk diskusi lebih lanjut terkait tema-tema yang tentunya menarik untuk kita bahas.
Saya tutup, sekian dari saya selaku moderator Habib Fajar Pratama dari Ponorogo. Saya sampaikan mohon maaf atas kekeliruan, mungkin kekurangan yang kita hadirkan pada malam hari ini. Selebihnya, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.